Nah, terus yang terakhir itu ada kasus. Jadi ini bobotnya paling gede, yaitu sebesar 50%. Jadi setengah dari nilai itu diambilnya dari studi kasus. Nah, untuk soal yang pertama, kita baca dulu studi kasusnya. Saudara baru saja lulus dan ditempatkan di kantor pelayanan pajak KPP sebagai bendahara pengeluaran mulai Desember 2023. Selama bulan April 2024, KPP melakukan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga sebagai berikut. Saudara diminta menentukan apakah ada pajak yang harus dipotong atau dipungut pada setiap transaksi yang terjadi. Dan jika ada pajaknya, saudara diminta menghitung berupa pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Sebagai informasi tambahan, semua transaksi sudah exclude PPN. Nah, yang pertama, memberikan hadiah perlombaan dalam rangka lomba lari 10K Fun Run DJP 2024 kepada satu Rafathar. Nilainya itu 5 juta, status atlet nasional, status PTKP K1, NPWP ya. Terus ada Rayanja itu NPWP juga iya, status PTKP-nya kawin dan juga memiliki tanggungan 2. Dia adalah PNS Kemenpora golongan 4C. Terus yang ketiga ada Ralili. Ini perhitungannya beda sendiri karena dia tidak memiliki NPWP. Dia tidak memiliki NPWP. Dia ini mahasiswi. Dia belum kawin dan juga nol tanggungan. Jadi yang pertama itu kita hitung si Rafathar dulu. Rafathar ini 5 juta langsung saja kita kali dengan 5% karena kalau misalkan hadiah lomba itu langsung dikalikan dengan pajak progresif. Terus yang kedua ada si Rayanja. Rayanja ini langsung aja juga dikaliin 3 juta dikali 5% yaitu 150.000. 3 juta dikali 5% 150.000. Terus ada yang berbeda nih Ralili. Ralili ini dikali dia berbeda. Kenapa? Karena dia itu tidak memiliki NPWP, jadi dia itu mendapat potongannya itu 100. Jadi 2 juta ini akan dikali 5% dulu dan dia itu enggak dikalinya, dia itu nambah 10-20%. Jadi pajaknya ini kita udah hitungin 2 juta dikali 5% itu 100.000, tapi karena dia belum memiliki NPWP itu mendapatkan pajak 100% ditambah dengan 20%, jadi 120% itu sebesar 120.000. Terus yang kedua, membayar tagihan jasa konsultan pelayanan prima kepada Nyonya Wati, tidak kawin, nol tanggungan, sudah ber-NPWP dengan rincian tagihan sebagai berikut. Desember 30 juta, Januari 70 juta, Februari 200 juta, dan Maret 600 juta. Karena dia bukan pegawai, ya udah kita 30 jutanya ini kita bagi 2 dulu atau kali 50%. 30 juta dibagi 50 dikali 50% itu 15 juta. 15 juta kita kalikan dengan progresif karena masih berada di angka 0 sampai 60%, kita kali 5% yaitu 750.000. Terus yang B 70 juta dibagi 2 berarti 35 juta dikalikan dengan pajak progresifnya 5% karena masih berada di rentan 0 sampai 60 juta yaitu 1.750.000. Yang ketiga itu 50 juta 50% dikali 200 juta 100 juta. Nah ini karena udah berada di luar 60 juta, jadi ada perlakuan khusus di mana dia akan dikali 15% dulu. 15% kali 6 juta itu ada 3 juta. Terus selanjutnya sisanya itu 15% dikali 40 juta yaitu 15% dikali 40 juta itu 6 juta. Jadi total yang harus dipotong itu adalah 9 juta. Terus yang terakhir 600 juta. 600 juta ini dikali 50% terlebih dahulu. Dikali 50% terlebih dahulu berarti ada 300 juta.
terus kita kurangin dulu 60 jutanya ini, kita kali 5%, kali 5% yaitu 3 juta, terus 5%-nya ini dikali 240 juta, jadi totalnya 240 juta dikali 5% itu adalah 36 juta, dikalikan ditambah dengan 3 juta yang tadi, jadinya 39 juta. Nah, terus ada yang ketiga, bayar penghasilan anak jika CPNS aktif dengan golongan pangkat 3A dan belum menikah dengan rincian penghasilan sebagai berikut. Gaji pokok 2.122.000, tunjangan kinerja 2.700.000, tunjangan beras 240.000, BPJS dibayar kantor 3% dari gaji pokok, iuran pensiun dibayar kantor 4% dari gaji pokok, THR 1 kali gaji plus tunjangan kinerja. Nah, kalau nomor 3 ini kita harus nentuin dulu yang masuk penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya itu ada ini gajinya, gaji pokoknya 2.122.000, terus ada tunjangan kinerja sebesar 2.700.000, tunjangan berasnya dan juga BPJS dibayar kantor. Dan kalau iuran pensiun dibayar kantor ini tidak berpengaruh sama sekali ya guys ya. Jadi yang cuman masuk ke dalam penghasilan bruto itu cuma 4 ini, hanya 4 ini, dan juga ya hanya 4 ini. THR juga masuk penghasilan bruto, jadi yang masuknya hanya 5, gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan beras, BPJS dibayar kantor, dan juga THR 2024. Kenapa iuran pensiun ini yang dibayarkan kantor itu tidak termasuk penghasilan bruto? Karena ketika si anak jika ini menjadi pensiunan, ntar juga bakalan dipotong. Jadi itu akan dipotong di kemudian hari ketika si anak jika ini telah pensiun gitu istilahnya. Dan itu tidak termasuk ke penghasilan bruto karena itu. Jadi kita bisa lihat di sini, pertama ada 2.122.000, ini adalah gaji pokoknya. Terus 2.700.000 ini adalah tunjangan kinerjanya, 240.000 ini tunjangan berasnya, 63.660.000 ini adalah BPJS dibayar kantor. Terus ada 2.122.000 tambah 2.700.000 ini adalah THR-nya, jadi total penghasilan brutonya adalah 9.947.660 dikali THR, jadinya 198.953. Terus keempat, membayar honorarium pembicara seminar Bapak Bayu dan Bu Eli dari kantor konsultan pajak Berani Maju, masing-masing sebesar 3 juta. Pak Bayu status kawin 1 dan Bu Eli status tidak kawin, 0 tanggungan. Kalau Pak Bayu ini 1 tanggungan dan sudah kawin. Kedua narasumber sudah ber-NPWP. Terus, nah ini dikenai, ini tuh sebenarnya kalau ada K1 atau TK0 ini untuk hal ini tuh nggak masuk hitungan, jadi kayak nggak berpengaruh kecuali dia sebagai pegawai tetap. Soalnya di sini tuh dia statusnya bukan pegawai, itu bukan pegawai, jadi kayak ya udah 5% dibagi 2 dulu, 3 juta dibagi 2 terus kali 5% 75.000, jadi pada dasarnya pemotongan pajaknya sama ya jumlahnya, mau tanpa memperhatikan statusnya karena dia statusnya bukan pegawai. Terus nomor 5, dikenai PPh 22 membayar tagihan pembelian tinta printer sebesar 7.500.000 kepada CP Silungka dengan NPWP sekian. Atas pembelian itu CV Silungka menyampaikan faktur dengan kode nomor sekian. Oke, dikenai PPh 22 karena pembelian tinta printer keperluan operasional dari KPP ke rekanan. Terutang PPh 22 1,5% dikali harga sebelum PPN. Jadi dikurangin PPN-nya dulu. Oh, lampiran soalnya nggak ditampilin. Oh ya, nggak ada tampilan soalnya. Oh ya, nggak sempat ke ini tadi, nggak ke print tadi. Jadi untuk soalnya itu, jadi harga sebelum kena PP-nya itu 7.500.000.
7.500.000. Nah, itu dikali 1,5%. Jadinya 112.500. Terus lanjut, mengganti pembayaran bensin untuk kendaraan dinas sebesar 1 juta kepada Pak Asep, sopir kantor yang sudah bekerja selama 5 tahun. Reimburse tidak dikenai PPh apabila terdapat bukti pengeluaran yang sah, misalnya nota pembelian BBM. Dalam kasus ini kan Pak Asep itu hitungannya reimburse, jadi dia nggak kena PPh, dan yaitu ada di sini untuk kepentingan dinas. Dan Pak Asep adalah pegawai tetap, jadi reimburse-nya itu tidak dikenakan PPh manapun. Terus nomor 7, membeli 20 tempat sampah melalui aplikasi online X dengan harga beli 22 juta. Jadi ini tuh ya dikenai PPh 22 karena tadi kan dia bilang di awal exclude PPN, jadi 22 juta ini tuh tidak termasuk. Jadi 22 juta ini adalah harga sebelum kena PPN, jadi kita langsung kalikan saja 1,5% dikali 22 juta, itu 330.000. Terus selanjutnya, tidak dikenai PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara harian karena upah. Oke, kita baca soalnya. Nomor 8 ya. Membayar tukang untuk renovasi atas atap gudang kantor atas nama Pak Nasif dengan bayaran per hari 250.000. Renovasi telah berjalan selama 20 hari. Pak Nasif telah ber-PWP kontrak renovasi berdasarkan perjanjian kerja harian. Jadi ini tuh hitungannya terharian, tapi karena penghasilan hariannya 250.000 itu tidak dikenai tarif terhariannya itu 0% gitu. Jadi dia tuh tidak mendapat potongan karena yang kena itu dari 450.000 sampai dengan 2.500.000. Jadi dia sebenarnya kena terharian, tapi terhariannya itu 0%. Jadi pajak yang dipotong itu nggak ada. Terus nomor 9, membayar tagihan listrik melalui Tokopedia sebesar 12.980.000. Tidak dikenai PPh karena penggunaan listrik dan air oleh instansi pemerintah tidak dikenai pajak atau pembelian yang dikecualikan dalam PPh 22. Membayar tenaga ahli dari atau Australia Mr. Brown dalam rangka persiapan peluncuran aplikasi terbaru sebesar USO 15.000, kurs BI 16.550, sedangkan kurs Menteri Keuangan 16.450.000. Terdapat P3B atas Indonesia dengan Australia, namun Mr. Brown menunjukkan SKD dari Amerika. Tarif pajak P3B Indonesia Australia sebesar 10%. Jadi untuk nomor 10 ini 20% kali penghasilan bruto. Penghasilan brutonya kan 15.000 dikali 16.450, itu harus mengikuti kurs dari Bu Menteri. Jadi ya udah, penghasilan bersih brutonya itu 246.750.000 dikali 20%. Terus nomor 11, membeli benda pos sebesar 800.000 di kantor pos, ini tidak dikenai PPh. Terus tidak dikenai. Terus membayar tunai sewa mobil CV Lancar Jaya ber-NPWP sebesar 9.500.000, harga sewa termasuk bahan bakar dan sopir. Ini dikenai PPh 23 karena pendapatan atas sewa kendaraan merupakan objek dari PPh 23, itu dikali 2%, 190.000. Terus 13, melakukan pembiayaan sewa stand ruko di Bintaro Plaza dalam rangka penerimaan SPT tahunan selama 10 hari dengan harga 25 juta. Ini juga sama. Ini tuh dia 10% karena dia sewa. Dia itu dikenai PPh pasal 4 ayat 2 itu sebesar 10%. Jadi 10% dikali 25 juta itu 2.500.000. Terus membayar uang ganti perjalanan dinas atas nama Riono sebesar 1.750.000. Sama kasusnya dengan Pak Asep tadi yang nomor 6 ini, dia tidak dikenai PPh karena itu termasuk reimburse dan juga ada bukti sah. Sekian pembahasan PSB kali ini.
Maaf jika ada kesalahan kata ataupun keliru dalam menyampaikan informasi. Saya akhiri, sekian, selamat belajar dan semangat menjalani UTS yang sebentar lagi. Semoga kita semua mendapatkan nilai yang terbaik, dan juga sekian, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saksikan video simak selanjutnya. Nama aku Muhammad Ade Hidayat Ramli. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.